biar kita khusyuk dalam berdoa. Dan jamaah juga jangan pulang sebelum dapat dos, karena diundang itu insya Allah sudah disediakan, nanti kecewa tuan rumah. Jamaah, oh jamaah, saya masuk pada nasihat tazkirah. Yang pertama jamaah sekalian, yang ngajari nasihat mangari kalengku, mangari kantengase, dan yang selalu nampak rangi yang pangguluntan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pundakan banyak keluarga kerabat bijak mutira. Nakana Nabi ta nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya seorang mukmin, arwahnya seorang mukmin punna amotirani tersiksa dalam hal ini tergantung antara langit dan bumi, tidak ada kepastian. Hatta yuqada'anhu, sampai utangnya dilunasi. Dari Pak Ibu pundakan banyak injil rantak ibarat imam ni anggapan ni tindaya langkua kadere lete-lete tampat barangkali yang dibangyakan ni muka member ngelekam balat sih. Ustaz alhamdulillah nak kita najain rangku alhamdulillah apa tadi cicilan ko di sangkam paji cicilan antuin rantu, betul tidak? Kajian ngantu biasa mama dek lagi cicili umana dasar na cicil itu 10 bulan ade keke minang palunas yang panakana bajik na kainay dingin-dingin tika mata dingin-dingin pun aja masuk kolona. Ustaz alhamdulillah nakete na jain rangko tenaton ja cicilangko alhamdulillah apa tadi arisangko di sangkama jibija arisangan tu penalipa minai jadi utang juga, betul tidak? Karena jayan tu biasa tahu eruk jarisan, tapi pun anak arisan na dia bayar nampak lah bang arisan na murai arisan 10 juta sampai 9,1 pun bayar arisan burak dia setengah mati nama palaki doi, tapi pun lagi etena anak-anak baji pada datet kolina ya. Bahkan nakana Nabi jamaah sekalian, lau anna rajulan, andaikan niat tahu burakne kutila fi sabilillah, mati di jalan Allah, mati syahid nikana ya mati syahid bija surga jaminannya. Tapi apa kemudian kata Rasulullah, ma dakhala jannah hatta yaqadainahu tena nantamari suruga, walaupun mati syahid, walaupun mati dalam keadaan berjihad, hatta yaqadainahu sagena indranna nilapasi. Dari Pak Ibu anjo lik bakar anyambala 5 batu jalan kote narwang batu jina bayara saanggam apa ya biasa tangan tunya tahu penero ingin randoi baji dudu batena sopan sekali oji kali kan itu paling banjir di bonto masya Allah mulai tahu kita mohon maaf oji kali barangnya kan tolong membela 2 juta pokoknya Allah cuma bari pas pekan depan tete 7 kubalan lagi doa itu jangan dia kanda lah mental kah balik palana janji narak pikir lu cuma bari pas tete 7 nitai ngiri bala ini bang kita limpung itu nanang kaki terpas salik bayi sama ngiri bala nasingar oji kali yang jadi tolalan ribalat tadi pas langsung dipakai muna mali anjur pay kama mami takasosoka jika lisarang madoi ko kododo janja bari basa natin akon naibat keribala apa nakana sana saya bakal cilaka ku sari dengan to doe no tapi mo kopi mo to sabira mo ande mali ya sarinanga kanda nak metal lolo ko. Jadi kalau ada utang usahakan dibayar. Dan utang itu jamaah sekalian ada 2 jenisnya.
utang kepada sesama manusia. Yang kedua, utang kepada Allah. Apa yang namanya dengan Allah Ta'ala, Ustaz? Mohon maaf bija, barangkali riwatuna talas tau tuata yang ilebar antama bulan Rumalang. Kemudian ada kalanya 2-3 hari dalam bulan Ramadan nampas suluki bulan Rumalang saken namoteran tena panabayaraki, maka wajib anak kandungnya, ahli warisnya, keluarganya untuk mengganti utang puasa orang tuanya. Ustaz, nakita na kukulle Ustaz, karena kaya itu kan laku kanjo bapak nasaridudui atau tahu nggak mana nanti kan ada bayar fidyah. Apalagi yang menjadi utang kepada Allah. Tabe bija barangkali rubatuna talas tau tuata pernah bernazar. Nazar itu janji kepada Allah. Punanai kiari sangku iru kamulo bembe. Hargana bembea 2 juta. Arisana 700. Ade tekorki. Sentemi kapang. Apalagi yang menjadi utang kepada Allah. Tapi barangkali riwatuna talas tau tuata pernah berwasiat sebelum meninggal. Riwatuna mada apa punna mate asalla anjuan dini baso pantama ini pesantrennya menghafal Al-Quran. Anjo sapia ribau ko balukam na mama ko dyan sapia dan lekang kasapina pa asis na nantik ko sala. Maka itu harus ditunaikan dan dilaksanakan. Kenapa? Wasiatnya baik. Tapi ada wasiat yang tidak boleh dilakukan. Apa itu? Wasiat yang melanggar agama. Contoh di waktu na padang apa sang itaw tuwata. Nah, sana barisin na adik puna mati asalla balaskan dendamku. Ada feeling kungfu. Jadi cek apa? Tidak ada dendam dalam Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah. Oh jamaah. Jadi kalau ada utang kepada sesama manusia, kepada Allah usahakan dibayar. Maka dua jamaah sekalian yang ajari nasihat mangeri kalengku, mangeri kantengase, bahwasanya kematian itu akan menimpa siapa saja. Hanya menghitung waktu, detik, pekan, tahun, pasti akan menimpa siapa saja. Barangkali keluarga almarhum hari ini ditimpa kematian, besok atau lusa kita pun pasti akan ditimpa oleh kematian. Maka menjadi peringatan jemaah sekalian, harus kita bersiap-siap, setidaknya belajar bagaimana menghadapi kematian. Dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang kedua, bahwasanya punna kamalam madami tautuata, kira-kira lani cabu minyawana, maka dianjurkan menghadapkan ke Ka'bah. Kemaikan ke Ka'bah ya? Kan jaman? Kok ini? Parakan rendah. Maka dianjurkan menghadapkan ke Ka'bah. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kakinya sebelah barat, kepalanya sebelah timur. Jadi kaki menghadap ke barat, kepala sebelah timur. Kemudian dikasih tinggi sedikit bantal di kepalanya sehingga wajah menghadap ke Ka'bah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hadapkan kepalanya posisi utara. Cucuk utara jadi.
Kemudian kakinya sebelah selatan. Ini tercatat dalam Fiqhul Manhaj yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Kin. Namun saya lebih condong pada pendapat menghadapkan kaki ke Ka'bah, ke barat dan kepala di timur, karena itu posisi sholat saat sakit. Nah, kalau sudah posisinya seperti itu, yang kedua dalam kitab Bulughul Maram dikatakan Iqra'ul Quran ala mautakum, bacakan Al-Quran orang yang akan meninggal, utamanya surah Yasin. Maka betapa beruntungnya Pak Bu, penanya tahu toa, jai anak jai cucunah, di saat anaknya lahir dia sambut dengan panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi riwayat tunala lampah dia diantar dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut anak dan cucunya. Tiada orang tua, tiada nenek yang lebih beruntung daripada nenek orang tua yang seperti itu. Tapi sana rugi Nabi Jah punajaya natak jai cucu tak lah apa lagi lamotera lagi, tapi tenan ya macam gaji tidak ada yang bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Apa manfaatnya Ustaz dibacakan ayat suci Al-Quran? Dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir, manfaatnya bisa meringankan keluarnya nyawa, bisa meringankan lepasnya saat dicabut nyawa oleh malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, jamaah sekalian, sakitnya sakaratul maut saat dicabutnya nyawa itu seperti ditusuk dengan 300 kali dengan pedang. Betapa sakitnya yang namanya sakaratul maut. Jangankan pedang bijak, silek saja antaba limanta asana parisina. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan singkap malek bagi pertama kawa ataupun besi berduri ke dalam mulut tembus dengan perut, kemudian ditarik sekuat-kuatnya, ikut semua isi perut keluar bersama dengan kawat berduri tersebut. Nabi Idris bagi di kota, wahai Nabi Idris, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Kata Nabi Idris, sakitnya asingka malik bagi bembe yang hidup kemudian dikuliti hidup-hidup, dipisahkan kulit dan badannya. Barangkali ibu-ibu biasa melahirkan Pak Bu, luar biasa perjuangannya. Saya saja istri ku temani. Barangkali bapak-bapak biasa pun namanya kibaini nala pantara jika kaluru ia. Tapi saya Pak Bu, ku pegang tangannya, ku perhatikan, Masya Allah betapa luar biasanya, betapa sakitnya itu melahirkan. Jangankan Pak Bu, karena pada saat itu dijahit luar dalam. Dalam hatiku berkata sama ibu dokter, ibu jangan jahit semua ini, simpan kantongah. Tapi sakaratul maut jamaah sekalian, sakitnya jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada melahirkan tersebut. Maka jamaah sekalian, bacakan ayat suci Al-Quran saat orang tua kita akan pergi. Itu bisa meringankan sakitnya sakaratul maut. Tapi kalau di sini semua saya lihat cerah-cerah semua wajahnya di Blitar, semua mengaji, betul tidak? Cerah semua wajahnya, apakah mabakrah? Kalau begitu saya mau tes dulu, boleh? Sambung ayat, boleh? Kalau begitu bapak-bapak gak duluan, aja aku sampai salawa iya. Disambung ibadi, tegi pakasari dibilang. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa terasa? Pancena. Sekarang giliran apa kak? Babanya tikit pakasiri gini. Disambungi. Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagi mantap. Masya Allah, luar biasa. Anu gampang. Jamaah, oh jamaah, bacakan Al-Quran saat orang tua akan meninggal. Kemudian jemaah sekalian yang ketiga, dalam kitab Bulughul Maram dikatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Sembari cucun tangaji nyatung antal kincagi dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya, maka surga jaminannya. Tapi mohon maaf bijak, mohon maaf, mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat sedang sekarang itu sangat susah, tidak mudah. Kebetulan bijak aktivitas sehari-hari mengajar di kampus kesehatan, namanya kampus Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar. Pas di sampingnya rumah sakit Labuan Baji. Kebetulan istri juga alumni kesehatan. Jadi sekedar informasi kalau Ustadz ini sudah menikah. Siapa tahu ada senter-senter kak. Tidak apa-apa Ji, alhamdulillah dibalak baru 2 istri. Satu rumah cuma beda kamar. Alhamdulillah tena di masih bulita. Tena to di masih kakau. Anggur. Istrinya bapakku sama istriku. Pikir bocah laki mata jadi. Tena pada TV. Baru mau mendaftar yang ketiga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kebetulan Pak di samping kampus itu ada namanya Rumah Sakit Labuan Baji. Rumah sakit barangkali biasa di Kimbalo kan Jepuna malu-malu gitu di Makassar. Ada penelitian, talung bilangan tau mati bijak. 300 orang meninggal tapi sereji akulle angkanangi la ilaha illallah. Setelah diteliti ternyata memang kebiasaannya sewaktu hidup rajin sholat, rajin berzikir, rajin pergi sholat berjamaah. Yang mudah-mudahan katiannya rajin gak lampas sampai yang barajama, ijagaya sambayan tah 5 kali sehari semalam dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Ghazali jamaah sekalian mengatakan al-mautun nasu fi adatihi. Kematiannya seseorang itu akan seperti kebiasaannya. Jadi orang yang bisa mengucapkan kalimat syahadat memang orang yang biasa mengucapkan saat masih hidup. Ada Pak Bu, saya diceritakan oleh Ustadz Ramli Den Numpuk, guru saya di Kampona. Dia tahu pabalu putih. Pabalu putih. Barangkali dia sejenis karena putih di lame kayu gambang. Ambau itinro lampa pasara amali bahang putih.